Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario pembelajaran perubahan konseptual pada materi fluida dinamis. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai bentuk miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Nah, bentuk miskonsepsinya yaitu semakin rendah letaknya lubang, maka semakin jauh jarak sembur fluida dari permukaan air. Baik, perlu saya sampaikan bahwa fase perubahan konseptual itu memiliki 4 fase. Yang pertama, dissatisfaction, yang kedua, intelligible, yang ketiga, plausible, dan yang terakhir adalah fruitful. Fase perubahan konseptual yang pertama yaitu dissatisfaction. Nah, pada fase ini saya akan menggali konsepsi awal siswa dengan memberikan suatu pertanyaan dalam kasus kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya berupa, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini dalam sebuah percobaan yang memiliki satu wadah yang berisi air. Nah, wadah ini diberikan 3 lubang dan yang A itu memiliki lubang bagian atas, B itu memiliki lubang bagian tengah, dan C itu memiliki lubang bagian bawah. Nah, bagaimana perbandingan jarak sembur fluida antara lubang A, B, dan C? Setelah diberikan pertanyaan berupa kasus dalam kehidupan sehari-hari, maka konsepsi awal yang dapat dibangun oleh siswa yaitu bahwa siswa beranggapan semakin rendah letak lubang maka semakin jauh jarak sembur fluida dari permukaan air. Nah, artinya lubang yang A itu memiliki jarak sembur yang jauh daripada yang B dan yang C. Maka dapat dituliskan bahwa jarak A itu lebih besar daripada jarak B dan lebih besar daripada jarak C. Nah, untuk membuktikan konsepsi awal yang sudah diberikan oleh siswa, maka di sini saya menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk membuktikan benar atau tidaknya konsepsi awal yang sudah dibangun oleh siswa. Nah, pada LKPD ini berisi tentang tujuan percobaan, alat dan bahan, serta langkah-langkah percobaan dan pengumpulan datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai fluida dinamis. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu botol 600 ml, yang kedua adalah spidol, yang ketiga adalah paku, yang keempat ada penggaris, yang kelima ada lakban, dan yang terakhir ada air mineral. Nah, yang pertama botol dilubangi 3 menggunakan paku. Ini setelah saya lubangi. Yang kedua, tutup lubang tersebut menggunakan lakban. Dengan jarak 5 cm. Nah, setelah itu, setelah kita tutup dengan lakban ini, kita isi dengan air. Nah, setelah kita isi dengan air, maka kita melakukan percobaan dengan menggunakan dengan membuka lakban tersebut. Kita kasih penggaris. Nah, pada percobaan pertama, kita akan lihat, kita akan membuka pada lubang pertama, yaitu dengan jarak 10 cm. Dengan jarak pancur itu 25 cm. Nah, kita tutup kembali dan kita coba dengan percobaan kedua yaitu 15 cm. Nah, di 15 cm ini berjarak 20 cm. Kita tutup kembali dan kita lihat jarak pancur pada lubang ketiga
yaitu sebesar 15 cm. Kemudian kita buka semuanya dari pancuran pertama sampai yang ketiga. Nah, pada pancuran yang pertama itu bernilai lebih panjang atau lebih jauh jarak pancurannya. Sedangkan yang kedua itu jarak pancurannya sedang, dan yang terakhir itu sangat dekat. Sekian percobaan yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak dengan dasar wadah, maka semakin jauh pancaran airnya. Nah, begitu juga sebaliknya, semakin jauh jarak lubang dengan dasar, maka semakin dekat jarak pancaran airnya. Dari percobaan tersebut diperolehlah data sebagai berikut. Yang pertama, pada lubang pertama, ketinggian lubang dari dasar yaitu sebesar 0,10 meter. Jarak jangkauan pancaran air itu sebesar 0,25 meter. Jarak jangkauan pancaran air secara teoritis itu 0,245 meter. Hasil pengamatan pancaran air pada percobaan ini dinilai kuat. Kemudian, pada lubang kedua, yaitu dengan ketinggian lubang dari dasar sebesar 0,15 meter, jarak jangkauan pancaran air 0,21 meter, jarak jangkauan pancaran air secara teoritis 0,245 meter. Hasil pengamatan pancaran air pada percobaan tersebut dinilai sedang. Yang ketiga, ketinggian lubang dari dasar sebesar 0,20 meter, jarak jangkauan pancaran air 0,15 meter, jarak jangkauan pancaran air secara teoritis sebesar 0,20 meter. Hasil pengamatan pancaran air pada percobaan ini dinilai lemah. Dari hasil percobaan serta dari data yang telah kita peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa semakin rendah kedudukan lubang tempat fluida keluar, maka akan semakin besar juga kecepatan sembur fluida tersebut yang diukur dari permukaan dasar. Fase perubahan konseptual yang selanjutnya yaitu intelligible dan plausible. Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa pada pengamatan dan pada data di atas, bahwa dapat disimpulkan semakin rendah kedudukan lubang tempat fluida keluar, maka akan semakin besar juga kecepatan sembur fluida tersebut yang diukur dari permukaan dasar. Nah, untuk memperkuat konsep ini, maka bisa dilihat dari contoh ketika kita ingin menguras bak mandi. Lubang untuk menguras bak mandi itu selalu disimpan di bawah. Kita jarang sekali menemukan lubang untuk menguras bak mandi itu di atas, selalunya di bawah. Hal ini, semakin rendahnya kedudukan lubang pada suatu wadah, maka yang keluar semakin cepat. Hal ini dapat mempermudah dan mempercepat pengurasan air pada bak mandi. Selain itu, bayangkan ketika kita menyiram tanaman dengan selang, kita mengatur kecepatan aliran air dengan membuka atau menutup keran. Nah, semakin terbukanya keran, maka semakin besar tekanan air dan semakin jauh semprotan air tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya. Fase perubahan konseptual yang terakhir yaitu fruitful, di mana di sini saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu saat kita membuka keran air, maka tekanan air yang lebih besar di dalam pipa akan mendorong air keluar melalui lubang keran. Nah, semakin besar tekanan air, maka semakin cepat air tersebut mengalir keluar. Begitu juga sebaliknya. Contoh yang terakhir yaitu ketika kita menusuk tutup botol atau botol bagian atas, maka kita akan memberikan beberapa lubang tersebut. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, ketika kita ingin menyemburkan air tersebut, maka selalunya kita menekan bagian bawah botol. Hal ini supaya jarak semburan yang dihasilkan itu besar.
Hal ini juga dapat dibuktikan dengan rumus seperti pada praktikum sebelumnya, yaitu X sama dengan 2 dikali akar H dikali H1. Dengan H adalah ketinggian dari permukaan air ke lubang, dan H1 adalah ketinggian lubang dari dasar wadah. Artinya, bahwa semakin rendah jarak lubang ke dasar, maka semakin besar jarak semburnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.